Mereka berlindung dari hujan di tengah malam. Hantu itu mengira ia tidak melihat dirinya. Berniat melepas pakaian basah untuk meringankan kesulitan. Bergumam sambil membuka mulutnya. Ketika sang pangeran hendak memutar matanya, dia buru-buru menarik bajunya kembali. Kemudian melambaikan tangan untuk memeriksa. Akankah dia melihat? Ia tidak melihatku ada di mana. Ia tidak benar-benar melihatku. Hantu itu segera memeriksa lebih dekat. Saat ini pangeran langsung tertegun. Tidak berani bernapas. Karena penasaran ia langsung menekan wajahnya dengan keras. Ia harus menahan. Jika setiap hal-hal akan sangat merepotkan. Jika kau tidak melihatku, aku akan menciummu. Tapi saat ini dengkuran pria yang tidur mengejutkannya. Jungsu yang marah langsung duduk. Bagaimana mungkin dia bisa melihatku? Bukankah kau seorang pengacara? Itu benar. Berapa kali sudah kukatakan. Di luar terjadi hujan deras. Tiba-tiba ini membuat gadis hantu itu ingin berbicara tentang kehidupan. Pangeran tidak ingin mendengarnya. Tetapi ia masih memberitahu. Mengingat hari-hari musim panas tahun itu. Tiba-tiba dia dibawa pergi. Anggota tubuhnya terkunci. Dipandu oleh lampion ke jalan Hoang Tuyen. Tapi setengah perjalanan, tali jiwa tiba-tiba putus. Hantu itu memutuskan untuk melarikan diri. Tapi dia tidak ingat mengapa ia mati. Duke bosan dengan cerita ini. Jadi dia berpura-pura mengantuk. Lalu berbaring. Saya pikir dia pasti sudah mati karena banyak hal. Melihat pangeran tidak bereaksi, ia langsung berbaring di sampingnya. Apakah hantu ini gila? Melihat wajah sang pangeran sedikit berubah. Ia segera mengucapkan selamat malam. Tubuh hantu yang dingin membuat pangeran merasa tidak nyaman. Lalu dia meletakkan tangannya di pundaknya. Pangeran merasakan dinginnya menusuk ke tulang. Jadi segera berpaling. Ia tidur bersama hantu malam itu. Saat ini pangeran dan pendampingnya akan masuk ke dalam hutan. Lalu tiba-tiba terdengar teriakan. Pangeran panik dan menunjuk ke belakang pendampingnya. Ada hantu. Ini membuat pendampingnya ketakutan. Pangeran tertawa terbahak-bahak. Kali ini Dong baru sadar dia sedang dipermainkan. Dan sang pangeran tertawa penuh kemenangan. Hatimu sangat kecil. Setelah itu sang pangeran tiba-tiba melihat hantu berbaju hitam mengejar hantu wanita tadi. Tapi ia hanya memejamkan mata dan pura-pura tidak melihat. Saat ini hantu itu melemparkan tongkat yang melesat melewati wajah pangeran. Lalu langsung memukul hantu wanita itu. Ia tidak punya jalan keluar. Dong tak tahu apa-apa. Ia segera mendesak pangeran untuk pergi sebelum pagi. Mendengar itu, ia harus mengikuti sarannya. Hantu itu menasihatinya untuk segera mengikutinya. Agar dia akan melakukan reinkarnasi awal. Tapi hantu perempuan membantah saat mendengarnya. Dia mengambil tali jiwa. Melihat situasinya tidak baik, ia segera mengeluarkan seikat bunga. Hantu berusaha menepis dengan tangannya. Ketika dia pulih, hantu wanita itu benar-benar menghilang. Dalam perjalanan, tiba-tiba turun hujan deras dan angin kencang. Untungnya ada sebuah rumah kayu terbengkalai di dekatnya. Sehingga mereka mempunyai tempat untuk berteduh. Saat ini pangeran mengingat ibunya. Ia sudah lama tidak pulang mengunjunginya. Ini sangat sulit, baru saja kembali ke kampung halaman. Tapi ibu tidak terlihat dimanapun. Ibu, di mana kau? Nama pangeran ini adalah Duke. Dia bertekad untuk menemukan ibunya yang telah hilang. Keesokan harinya Duke melihat bahwa hantu itu telah menghilang. Ia menghela nafas lega, karena berhasil menghindari masalah yang tidak perlu. Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. Baru saja tiba di ibu kota. Ia merasa sekelompok orang mengikutinya. Kenapa kalian mengikutiku? Ternyata mereka adalah sekelompok hantu yang mati secara tidak adil. Kakek itu berlutut terlebih dahulu. Lalu menyalahkan dirinya. Hantu itu akan semakin mengikutinya. Jadi pada akhirnya dia ditolak dengan dingin. Tetapi semua ini telah dilihat oleh hantu wanita yang bersembunyi di atap. Jelas dia melihatnya berpura-pura. Saya pikir dia merasa lebih marah. Bajingan itu berani menipuku. Dia marah dan meraih tangannya. Jungsu menjadi terkejut. Ternyata tidak hanya bisa melihat. Ia juga bisa memegangnya. Jangan ikuti aku lagi. Saya sedang menyelidiki penyebab kematian saya. Ngomong-ngomong, tadi malam kita berdua berbagi selimut dan bantal. Setelah mendengar ini, dia segera kesal. Apalagi yang harus dikatakan. Ketika pangeran mendengarnya, dia segera merasa tulang vertebranya patah. Lalu Jungsu tetap mengikutinya. Pangeran tidak punya pilihan selain mengeluarkan segenggam kacang merah. Jungsu melangkah mundur begitu dia melihatnya. Saya sangat jarang menggunakan trik ini.
Jika Anda memperlakukan saya seperti ini, saya takkan tinggal diam lagi. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan kacang merahnya. Sebenarnya Duke tidak ingin menyakitinya. Ia hanya ingin memperingatkannya. Lain kali simpan kebiasaan keras kepalamu itu. Ayo pergi. Dengan marah Jungsu mengatakan, itu sangat sulit bagiku. Tapi ia menyuruhnya untuk datang ke bangsal. Saya tidak harus menjadi hakim. Tapi semua penghakiman diancam dengan kematian. Jika Anda adalah hakim, berkenankah Anda membantuku? Sang pangeran berpikir, jika saya benar-benar bertindak sebagai hakim, saya akan mudah menemukan ibu saya yang hilang. Setelah mendengar itu, ia segera memikirkan cara. Kemudian dia menemukan seorang penyihir. Kenapa kamu datang ke sini? Jangan berkata apa-apa lagi. Jika Anda tidak membantu, maka dia akan datang setiap hari. Setelah mendengar itu, ia terpaksa setuju. Kini 3 petugas pengadilan pusing karena hakim tidak dapat ditemukan. Penyihir itu menyelinap ke dalam ruangan. Dan kemudian berbohong kepada mereka bahwa ia telah menemukan seseorang yang cocok jadi hakim. Mendengar itu mereka melihat secercah harapan. Jadi di malam itu, mereka mengikuti jejak pangeran yang ganas. Kemudian langsung memukulnya hingga pingsan. Melihat Duke menderita, Jungsu tahu tugas sudah selesai. Mari kita lihat apakah dia masih berlari kali ini. Tapi setelah ditangkap, 3 petugas itu masih khawatir. Karena hari itu, hakim adil menjabat dan tewas. Jadi sekarang bersiaplah untuk menyediakan peti mati. Duke baru saja bangun dan menemukan dirinya terikat. Orang di luar menyarankannya untuk beristirahat dengan tenang. Selesai berbicara, ia segera menutup pintunya. Saat ini suara tawa aneh terdengar. Ada siluet hantu berambut panjang. Jungsu turun di langit-langit. Jadi ia memintanya turun. Dengan cepat ia terbang ke bawah. Setelah melepaskan ikatan Duke, ia mengingatkannya untuk menepati janjinya. Duke merinding setelah mendengarkannya. Dia menyuruhnya berhenti. Tapi selesai berbicara, ia bertanya lagi. Siapa yang ingin kamu tanyakan? Apakah kau sadar bahwa aku tidak bisa membantumu? Hakim yang dulu saja bisa mati. Tapi Jungsu mengatakan bahwa ia dianiaya. Tidak ada yang bisa melihatku sepertimu. Tetapi karena saya ingin mereka melihat saya membeli 2 pil di pasar gelap. Ia mengatakan ini adalah obat ajaib. Hanya perlu digigit untuk bisa melihat hantu. Jadi ia memutuskan untuk memakannya. Lalu menghampiri hakim. Hei, siapa yang memanggilku? Jungsu mengacak-acak rambutnya lalu muncul di depannya. Mohon maafkan saya. Siapa sangka ketika hakim melihatnya, ia mengalami serangan jantung. Dan pada akhirnya langsung mati. Sangat cepat seorang pejabat datang untuk mengambil posisi. Agar tidak menakutinya, kali ini Jungsu memutuskan untuk merias wajah. Tapi di tangannya hanya tersisa sebuah pil. Karena ingin menyimpannya, jadi dia hanya makan setengah. Hasilnya ia hanya muncul setengah badannya saja. Hakim yang melihatnya langsung pingsan. Orang ketiga adalah pria yang bermartabat. Melihatnya terus-menerus berteriak, ia dengan yakin muncul di hadapannya. Tapi kali ini hanya bagian bawahnya saja yang terlihat. Hakim ketiga pun langsung pingsan. Ini membuatnya merasa sangat kesal. Tetapi Duke tidak menyukainya. Jadi dia segera pergi. Selesai mendengar itu, ekspresinya langsung berubah. Melihat bahwa Duke tidak ingin menjaga dirinya, ia mengusap air matanya lalu pergi dengan patah hati. Dia tidak mudah menyerah. Tapi meskipun ia mengeluarkan kata-kata yang baik, sang pangeran tetap tidak ada getaran sama sekali. Keesokan paginya, 3 petugas pengadilan segera membawa peti mati itu. Mereka pikir akan seperti yang sebelumnya. Tetapi ketika melihat pangeran keluar ruangan, mereka segera berlari. Saat ini Dong menemukan pangeran yang menghilang. Ia dengan panik mencarinya, dan berhasil menemukannya di kantor kabupaten. Di sisi lain Jungsu mencurahkan semua isi hatinya kepada penyihir. Dia mengatakan telah mencoba yang terbaik. Tetapi sang pangeran tetap tidak ingin membantunya dalam penyelidikan. Karena penyihir tidak bisa melihatnya. Ia mengira wajahnya sangat jelek. Jungsu pun tak tahu seperti apa tampangnya. Tapi si penyihir mengatakan di dunia ini tidak ada wanita jelek. Hanya saja ada wanita yang tidak tahu bagaimana menjadi cantik. Lalu ia menyuruhnya berpakaian rapi dan merias wajah dengan apik. Tapi hantu hanya bisa mengambil sesaji untuk dipakai. Apa yang harus saya lakukan? Saat ini tiba-tiba ia terkejut. Bisakah kamu membakarnya untukku? Ketika penyihir mendengarnya, dia juga terkejut. Bagaimana bisa aku membakar pakaianku untuk diberikan kepadamu?
Lalu keduanya pergi ke pasar. Penyihir harus mencuri pakaian. Jadi ia berjanji tidak akan pernah datang mengganggunya lagi. Penyihir terpaksa harus melakukannya. Pemilik toko bertanya padanya, "Apa yang Anda butuhkan?" "Saya tak membutuhkan apa-apa. Maaf." Ketika pemilik toko tidak mengetahui apa-apa, kemudian ia segera memerintah, membiarkan penyihir memasukkan beberapa item makeup. Kemudian mereka pergi ke toko penjahit. Saat pemilik toko asyik membaca, penyihir itu langsung mengambil barang dengan cepat. Saat ini penyihir itu ketakutan setengah mati. Bahkan tidak mendengar seruannya, "Ayo cepat pergi." Cerita pun berakhir. video Terus selanjutnya.